Oke, kalau gitu kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di periode 38 kita pada malam hari ini. Kita akan mulai materi pertama dengan judul Interpolasi Hitung Kuat Tekan Umur Beton dengan narasumber kita Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan PPK kompetensi. Mungkin langsung saja kepada Pak Kurniawan, silakan Pak. Baik, saya coba ya. Saya coba aktifkan video semoga Pak bisa lihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Materi malam ini adalah bagaimana PPK, pejabat pembuat komitmen yang melaksanakan pekerjaan atau mengendalikan kontrak harus bisa memastikan bahwa beton mutu yang sudah ditetapkan dalam rencana kontrak itu harus sesuai dengan apa yang terpasang. Nah, untuk itu ya, PPK yang punya kompetensi untuk mengendalikan kontrak harus paling tidak mengetahui secara aritmatika tentang bagaimana interpolasi itu sendiri. Baik, nanti kita masuk di hitungannya. Oke. Saya tutup pintu dulu. Kebetulan masuk. Ya, baik kita lanjut. Bahwa faktor yang mempengaruhi kekuatan beton itu kurang lebih ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama faktor air semen. Ya, jadi air semen ini semacam mix atau campuran yang ada di sebuah beton itu sendiri. Ya, beton. Jadi campuran air yang sangat mempengaruhi campuran beton. Atau juga tipe semen. Tipe semen ini kita ketahui ada 4 tipe. Yang ketiga adalah agregat. Ya, agregat ini kalau dalam bahasa umumnya ya, dalam bahasa yang lebih umum ini dia seperti pasir halus dan pasir kasar, pasir tengah atau pasir pasang. Yang selanjutnya adalah umur beton ataupun juga metode perawatan ya. Jadi antara fase ini faktor air semen dengan umur beton sangat berpengaruh terhadap ya kekuatan suatu beton itu sendiri ya. Jadi memang PPK harus bisa memastikan bahwa faktor air semen ya, faktor air semen dalam mix beton itu sendiri sesuai dengan standar SNI. Ya, standar SNI yang kita ketahui sekarang ini yang berlaku saat ini adalah untuk satu kubik ya, satu kubik mix betonnya, pencampuran beton dia harus 215 liter itu sendiri dengan beberapa jenis beton itu sendiri ya, kekuatan beton ya. Kekuatan beton kita ketahui kalau menggunakan PBI ya, peraturan beton ya Indonesia 1971 ya, kalau menggunakan ya simbol K atau karakteristik ya, orang bilang K125, K300 itu menggunakan standar PBI. Nah, sekarang sudah berubah. Nah, berubahnya adalah bergeser menjadi SNI, Standar Nasional Indonesia. Standar Indonesia adalah menggunakan MPA, megapaksal atau FG ya, force concrete sendiri. Jadi yang mempengaruhi suatu kekuatan beton ada kurang lebih 5 ya. Yang paling pasti adalah fase dan umur beton itu sendiri. Nah,
Apa sih fas itu sendiri? Fas itu adalah sangat mempengaruhi kekuatan dan kepadatan beton. Untuk betonnya dipadatkan secara sempurna, kekuatannya hanya bergantung pada fas. Ya, jadi betonnya dipadatkan dengan sempurna, ya, melalui pencampuran yang baik, tentu kekuatannya hanya pada fas. Nah, kalau fasnya ini tidak benar, ya, faktor adjustment tidak benar, akan menimbulkan rongga-rongga udara, ya, dalam beton dan dapat mengurangi kekuatannya, ya. Jadi fas ini harus dipastikan, ya, dengan standar 215 liter itu sendiri. Ya, jadi memang kalau untuk pencampuran beton ini memang harus hati-hati, ya. Rongga tersebut ya akan terbentuk, ya, akan terbentuk sehingga begitu kita uji tekan itu akan menimbulkan kekurangan spesifikasi beton yang kita sudah harapkan dalam kontrak sendiri. Jadi kalau kita bicara interpolasi, ya, interpolasi tentu kita sudah lihat, ya, sejak awal bagaimana kita ingin menetapkan sebuah kontrak, kontrak dengan realisasi di lapangan itu sendiri. Ya, jadi ada sebuah kasus, ya, rancangan campuran beton ini dan rencana kuat tekannya ini K300. Rencana kuat beton mutunya K300. Nah, setelah diambil, ya, diambil sampel benda uji, kalau kubus, ya, jadi kalau K ini karakteristik ini dia harus benda ujinya kubus, bukan silinder, ya, bukan silinder. Dia benda ujinya kubus dengan ukuran 15 cm kali 15 cm kali 15 cm, ya, dengan nilai konversi 1,00. Kalau 20 kali 20 dan kali 20 cm adalah 0,93. Dilakukan pengujian, ya, pengujian mutu kuat tekan, ya, pakai alat kompresi tes dengan beton umur. Kan beton ada banyak umurnya, 7, 17. Ini menurut PBI, ya, 3, 7, 14, 21 dan 28. Ini sudah beton yang sempurna, ya, yang sudah masak, ya, 28 hari. Misalnya untuk kebutuhan pengujian, ya, untuk kebutuhan pengujian dilakukan pengujian kotekan dengan beton umurnya baru 3 hari. Kita ingin memastikan, ya, kalau harus menunggu, misalnya pemeriksa, ya, seorang auditor, seorang APH sendiri, seorang lab itu sendiri, tentu tidak harus menunggu 28 hari. Ya, jadi bisa kita mengukur secara kuantitatif berapa hasil untuk beton kalau kita sudah tetapkan beton 3 hari, ketika ditekan untuk umur betonnya 3 hari didapat hasil mutu, ya, beton 140 kg per cm persegi. Ini per meter persegi ini untuk ukuran beton kubus. Nah, jika kita ingin memprediksi, ingin memastikan tanpa harus lagi turun memeriksa, tanpa harus lagi turun mengambil sampel benda uji, ya, ataupun juga kita sudah bisa memastikan umur beton kuat tekannya, berapakah misalnya minimal kuat tekan K300 bila diuji di umur 10 hari. Kita ketahui, ya, di tabel PBI, Peraturan Beton Indonesia, ya, umur beton ini yang dikenal, yang telah menjadi standar adalah 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 dan 28. Ya, tentu ini yang harus kita lihat. Nah, benarkah kita harus melihat faktor konversinya, ya. Faktor konversi akan berkaitan dengan interpolasi, ya, dengan interpolasi itu sendiri, ya. Faktor konversi akan berkaitan dengan interpolasi, ya. Tadi diminta adalah berapa, ya, jika beton K300 pada umur 10 hari berapa, ya, berapa kuat tekannya, ataupun juga beton itu berdasarkan kuat tekan, ya, berdasarkan kuat tekannya. Nah, tentu kita harus lihat, ya, di tabelnya bahwa untuk beton, ya,
Untuk umur beton 3 hari, konversi 0,4, 0,65, 0,88, 21, ya, 21 0,95 dan 28 1,00. Ini bisa kita lihat di uji lab ya, uji labnya. Misalnya kita minta uji labnya dari rekanan, dari kontraktor ya, tentu kita bisa pastikan berapa faktor konversinya. Nah, ya rumusnya nanti saya sajikan dalam bentuk Excel. Rumusnya adalah umur 3 hari, berarti beton K 300 140 hari ya, 140 kg per meter persegi. Misalnya mutu beton yang kita hendaki rencana dalam kontrak adalah K300 ya, maka kita lihat bisa dilihat 120 kg per cm persegi. Bagaimana ya? Bagaimana dengan umur 4 hari? Ya, ini kan percobaan ya. Bagaimana dengan umur 4 hari? Maka kita lihat 225,57 kg per cm persegi. Kasus kedua ini ya, hasil benda uji dengan beton silinder ya. Nah, beton silinder ini diameternya 15 cm, tingginya adalah 30 cm. Hasil uji tekan beton dan umur 3 hari ya, 3 hari ini adalah 7,5. Berapakah prediksi kuat tekan pada umur 10 hari ya? Kalau umur 10 hari kita lihat ya, ada 10,19. Nah, kita lagi lihat di faktor air semen ya. Diketahui kuat tekannya adalah kuat tekannya ya 326 ya, K326. Berapa nilai fasnya? Maka kita harus hitung dulu interpolasinya ya, tabel di bawah ini merupakan ketetapan. Misalnya kuat tekannya ya, kuat tekan beton K300, K26 ya. Ketika selisih ya, interval atau median ya, median nilai tengah dari K300 ke K350 adalah K256, maka faktor air semennya ini secara tabel menurut ketentuan adalah 0,48, 0,51, 0,55. Jadi bagaimana mengetahui faktor air semen? Jadi Bapak Ibu semuanya yang baik itu pemeriksa, baik itu rekanan, baik itu APH, baik itu direksi teknis, ya baik itu konsultan, tentu harus merumuskan ya H1-nya berapa. H1 ini berarti faktor air semen di 0,55. H2-nya misalnya 0,48 yang tertinggi ya. Yang tertinggi ini 0,55, yang terendah 0,48. Ini sudah standar teknis ya, standar teknis. B1-nya ya, B1-nya ya 350 ya. B2-nya adalah 350. Maka tentu kita kurangi ya. 350 kurang 326 ya, harus faktor nilai mediannya 350 dan nilai terbawah ya 300 adalah 50 dan 24 ya kalau dikurangi. Maka kita dapat rumus ya 0H1 ini 0,5 kurang 24 bagi 50 ya, 24 ini ya B1-nya dibagi 50 dikali kurung 0,55 ya, dikurang 0,48 H2-nya. Diperoleh 0,55 kurang 0,48 kali 0,47. 24 bagi 50 ini adalah 0,48. 0,55 dikurang 0,48 adalah 0,07. Kita turunkan ya, kalau kita ambil persekutuannya ya, kalau untuk rumus matematikanya bahwa kita ambil yang sekutu dulu ya. Persamaan ini 0,8 kali 0,07, hasilnya 0,53. 0,55 diturunkan kurang 0,38 sama dengan 0,52. Mari kita uji, ada dua kasus tentang faktor semen dengan umur beton sendiri. Semen. Ya, kita masuk di ya. Ini rumusnya ya. Rumusnya cukup sederhana. Jadi kita
ini tabel ya, tabel yang berkait ketetapan ini ya, fasnya ini. Kalau beton K 350 ini fasnya 0, dan sekian. Rumusnya sangat sederhana ya. Bisa kita tarik saja hasilnya ini ya. Yang kedua juga hasilnya ini ya. Jadi kita turunkan adalah fasnya adalah 0, faktor Eisenman ya. Faktor air ya. Jadi faktor Eisenman-nya atau fasnya adalah 0,52 ya. Pengurangan 0,55 dikurang 0,03. Nah, bagaimana interpolasi? Kita bicara interpolasi ya. Bahwa kita ketahui ya, dalam penjelasan ini ya, umur 3 hari didapat hasil mutunya ya, beton pada 140 kg per cm persegi. 140. Ini kalau untuk 3 hari ya, 3 hari bisa lihat 3 hari ada 140. Bisa juga kita lihat berdasarkan faktor pengalinya ya, konversi ya. Konversi ada 120 konversinya. Bagaimana dengan beton dengan umur 4 hari ya, 10 hari ya. Dengan umur 10 hari, maka kita lihat ya, koefisien interpolasinya 0,75. Jadi standarnya adalah berdasarkan standar ini. Ya, rumusnya ada interpolasi. Nah, kita akan melihat rumus interpolasi koefisiennya ya, koefisien. Nah, kita sebelum masuk ke sini kita harus yang kedua adalah penjelasannya adalah umur beton dengan 7 MPa ya, megapaksal. MPa. Maka bagaimana dengan 10 hari? Berapa kali ya? Jadi kita kali dia ya, kita bagi ya. 7,5 MPa ya dibagi 0,75 adalah 10,19 ya. Kalau untuk pengujian umur beton silinder ya 15 kali 30. Beton hasil pengujian uji tekannya ada 3 hari ada 7,5 MPa. Nah, ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting tentang interpolasi. Nah, mengapa misalnya umur beton ya, umur beton 10 hari kan tadi kita sudah lihat bahwa berdasarkan pertanyaan ini ya, pertanyaan ini adalah 10 hari. Maka kita buat interpolasi. Kita ketahui ya, interpolasi ini adalah selisih atau rentang atau nilai tengah atau nilai yang ditentukan berdasarkan bawah atas ya, berdasarkan nilai atas atau nilai bawah itu sendiri. Nah, misalnya taruhlah ya, kalau di standar PB ini kan tidak ada umur 10 hari. Di standar PBI tidak ada umur 4 hari. Di standar PBI, Peraturan Beton Indonesia, tidak ada umur 17 hari. Pada saat menentukan spesifikasi dalam kontrak. Sama halnya dengan umur 24 hari. Maka ketika kita tetapkan umurnya, ya maka umurnya ya tentu sisa kita tetapkan saja berapa umur yang kita ingin menjadi rencana uji tekannya. Nah, kalau umur 10 harinya, maka konversinya adalah dengan rumus ya, dengan rumus bahwa 0,8 ya, 0,88 14 hari. Kenapa dia 14 hari? Karena dia interval ya. Karena dia interval atau nilai tengah yang sudah ditetapkan nilai tengah yang sudah ditetapkan dari 14 hari umurnya. Ini kan standar koefisien dikurangi ya 7 hari. Interval 7 hari dengan 14 hari itu adalah 10 hari ya, intervalnya misalnya. Ya dikali misalnya umur ya, umur yang kita ingin lakukan pengujian dikurangi dengan umur ya, umur interval ini ya 7 dan 14.
Berarti kan yang kita tetapkan adalah 10 ya, misalnya 10. Baru dibagi ya, dibagi 14 yang paling tinggi ya, 14 yang paling tinggi. Nah, dikurangi lagi ini ya, kurangi ditambah ya, ditambah dengan 0,65 untuk 7 hari. Sehingga menghasilkan 0,75 ya. Sama halnya juga ya pada saat menentukan ya 4 hari ya. Ini pasti 4 hari. Ini interpolasinya. Berarti interpolasinya 3 dengan 7, misalnya 4 kita tetapkan. Maka dengan rumus bahwa sama ya. F ya. 18 ini dikurangi saja ini konversi. Dikali ya, dikali ini 18 ya. 4 ini dikurangi 17. B 17. Ini. Jadi faktor ini umurnya, konversinya juga dibagi B18 ya. B18 berarti ini umur ya yang tertinggi. Ini karena interpolasinya 4 ya, dikurangi ini ditambah F17 yaitu 0,4 yang terendah. Itu rumus untuk mencari interpolasi sini, sehingga didapatkan rumus kalau untuk beton 10 hari ya, untuk 10 hari maka kuat tekannya hasilnya adalah 224,57 kg per cm persegi. Gitu. Jadi kalau melihat hasil lab ya, mempelajari hasil lab yang ada dalam laporan ya, dalam laporan kontraktor atau penyedia, dalam laporan PPK itu sendiri, dalam laporan lab, inilah yang menjadi parameter atau ukuran bahwa benar tidak ya uji tekan tersebut berdasarkan hari. Karena kita tidak pernah misalnya sesuai kebutuhannya 4 hari, 10 hari mau beton atau 4 hari atau 17 hari. Ya, 17 ini ya, 4 ini. 14 dengan 17 hari. 20 ya, bisa ya 14, 20. 21 dan 28 ya, berarti 4 hari. Jadi kita tidak terikat dengan PBI, tabel PBI ini. Mengapa demikian? Tabel PBI ini ada standar rencana. Bisa kita tetapkan 10 hari saja atau 15 hari saja umur beton yang kita kuat tekan. Ya, tentu menggunakan rumus tersebut ya. Jadi tidak ada yang baku kalau untuk pengujian umur beton berdasarkan kebutuhan dan kontrak itu sendiri ya. Itu sendiri sama ya, kalau untuk umur seperti itu menggunakan pembagi ya, kalau ini kali ya. Kalau untuk beton silinder ya, beton silinder ini dia bagi ya. Dia bagi untuk umur 3 hari ada 7,50 ya, 7,5 MPa, maka ya sisa dibagi saja dengan 10 hari ya, berarti koefisien interpolasinya adalah 0,75. Nah, itu. Nah, kalau beton kubus ya, kubus ini beton kubus ini, beton kubus, maka kalau sudah ada kilogram per sentimeter persegi ya, itu namanya beton kubus. Kalau MPa itu beton silinder ya. Jadi ini interpolasi rumus yang paling standar. Termasuk juga ketika kita ingin mengetahui nilai fasnya ya, nilai fas, faktor air semen. Inilah yang mau mempengaruhi kekuatan suatu beton itu sendiri. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya kira pada moderator. Baik, Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Kurniawan untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita beralih ke diskusi tanya jawab. Adapun peserta yang mau bertanya atau diskusi kepada narasumber mengenai materi kita pada malam hari ini, interpolasi hitung kuat tekan umur beton, bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Silakan.
Pak Igusti. Silakan Pak Igusti. Ibu Ida, Pak Hani, silakan. Atau ada pengalaman atau ada permasalahan masalah pemeriksaan beton, bisa kita diskusikan. Kita berikan solusi. Oke, ada Pak Sagung, Pak Sagung, Pak Ibu Ida, Ibu Luh, ayo, Pak siapa ya? Hani ini Bapak ini atau apa ya? Pak Gede, mungkin pengalamannya Pak Gede gimana? Ya Pak, Bapak Ibu yang mau didiskusikan masalah pengalamannya atau bagaimana Pak? Kira rumusnya sangat sederhana sekali. Sisa kita tinggal membaca laporan lab mungkin. Mungkin ada yang mau tanya ya. Sudah jelas mungkin Pak. Ada yang mau disampaikan dulu Pak? Ya, penjelasan saya tadi cukup menggambarkan bahwa pemeriksaan satu beton itu sendiri tentu kita melihat laporan labnya, termasuk kontraknya juga untuk memastikan bahwa apakah kontrak dalam rencana beton itu sendiri ketika kita hendaki satu pengujian atau pemeriksaan ya tidak terikat dengan umur beton atau umur benda uji. Jadi kita bisa lakukan pengetesan atau pemeriksaan berdasarkan kesepakatan dengan PPK-nya. Bahwa umur yang kita hendaki ini untuk pemeriksaan tidak harus 1 bulan. Bisa terjadi 15 hari, 14 hari, 13 hari, dan seterusnya. Itu yang menjadi dasar ketika kita melakukan pemeriksaan. Demikian penjelasan saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada pemateri kita Pak Kurniawan Ilyas. Dengan selesainya pemaparan materi interpolasi. Kalau ada pengujiannya. Oh, Oh, iya. belum ada pertanyaan Pak, hanya belum ada pengalaman katanya. Oh, iya. Baik. Hanya nyimak dulu sementara. Ya, baik. Oke. Ya. Terima kasih Bu Ayu untuk informasinya. Ya. Sekian mungkin untuk materi kita pada malam hari ini, dan kita akan kembali besok di materi kedua. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung.